Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Evi Dan saya Email dalam acara Salam Pramuka, edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Apa kabar teman-teman? Mudahan baik ya. Oke teman-teman, jadi sore ini kami akan menceritakan kegiatan pramuka yang ada di Kota Bogor selama 1 minggu ini loh. Betul banget tuh Kak. Nah sekarang kita mulai dari pelantikan Saka baru yang ada di Kota Bogor. Wah, saka apa itu Kak? Saka Widya Budaya Bakti dong. Penasaran kan seperti apa kegiatannya? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Kak Fahmi sebagai Ketua Mabisaka Widya Budaya Bakti dan Kak Teti Marlina sebagai Pamusaka Widya Budaya Bakti. Kalau gitu langsung aja yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, bisa disapa dulu teman-teman TV Pramuka. Salam Pramuka. Untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Pramuka harus jadi yang terdepan dalam mencegah diri dan orang lain agar tidak terpapar COVID-19. Terima kasih. Sebelumnya Kakak di Saka menjabat sebagai apa Kak? Saya sebagai Ketua Saka Widya Budaya Bakti di Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina di Saka yang ke-9. Iya, sangat sebenarnya. Nih Kak, saya mau bertanya nih Kak. Pertanyaan pertama, mungkin tanggapan Kakak terhadap Saka Widya Budaya Bakti ini gimana Kak? Ya, jadi hari ini kami dilantik oleh Kak Kuarcap menjadi Saka yang ke-9. Ini amanat yang bukan main-main, gitu. Ini amanat yang serius. Ini untuk kepentingan bangsa. Seperti tadi dalam pelantikan, ini untuk kepentingan mendidik generasi muda agar mereka jauh lebih baik dari kita. Jadi tentunya wadah ini harus betul-betul kita aktifkan. Wadah ini harus mampu memberikan bekal kepada generasi muda, generasi saat ini, dan kami-kami yang diberikan amanat untuk itu. Insya Allah kami akan lakukan itu agar ada manfaat. Oke. Mungkin yang kedua juga ini Kak, ini kan termasuk Saka baru ya Kak ya? Ya. Berarti masih merintis. Ya. Untuk tantangan dan hambatannya Kak untuk membentuk Saka Widya Budaya Bakti ini Ya. gimana Kak? Jadi tentunya setelah kita dilantik, para pengurus ini harus paham dulu. Saya ingin memahami lebih dalam tentang Saka ini bersama-sama pengurus yang lain. Kemudian kita membuat program kerja yang mampu kita lakukan pada saat ini. Jadi sambil kita meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan Saka yang dibentuk ini, sesuai dengan tujuan Saka ini, gitu. Tentunya kita harus meningkatkan kompetensi agar kita bisa memanfaatkan wadah ini, memberikan peluang kepada generasi muda untuk turut serta dalam Saka ini dalam meningkatkan kompetensi diri. Berarti lebih ke kompetensi diri ya Kak ya? Ya, di sini kan luas sekali. Ini ada pengetahuan, ada teknologi, ada seni, Kebudayaan. ada budaya. Jadi kehidupan kayaknya semua ada di sini. Jadi banyak sekali yang bisa kita perbuat sebetulnya, tetapi kita harus paham dulu gitu. Kita harus paham ya dasar-dasarnya, kemudian kita harus mengetahui juga
potensi yang kita miliki gitu. Nah, kekurangannya nanti tentunya didukung oleh potensi eksternalnya gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir Kak, harapan Kakak untuk Saka Widya Budaya Bakti ini Kak gimana? Dirasakan oleh kaum muda dan menjadi alternatif kaum muda untuk beraktivitas, mempersiapkan diri, mengasah diri, dan menyalurkan bakat minatnya. Mungkin cukup ya Kak ya? Terima kasih. Sekian dari saya Kak. Ya, terima kasih. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Teti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka Kak Teti. Salam. Bisa disapa dulu Kak teman-teman TV Pramukanya? Halo, semangat buat TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Oke nih Kak Teti. Kak Teti kan aktif di Kuarcap ya Kak ya? Ya. Sekarang di Saka Widya Budaya Bakti, jabatannya sebagai apa Kak? Baik, alhamdulillah saya di Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Ini 2 periode ya Kak, 2010 sampai 2020. Dan hari ini adalah hari pelantikan untuk Pamong Saka Kuarcap Pramuka Kota Bogor Putri. Insya Allah nanti Saka Widya Budaya Bakti yang ada di Kuarcap Pramuka Kota Bogor berjalan dengan maju, anak-anaknya banyak sekali yang harus digali dari anak-anak supaya anak-anak itu lebih berkarya lagi. Karena di SWBB itu banyak sekali krida-kridanya hampir 7. Semoga dengan banyak ini anak-anak juga bisa memilih mana sih yang cocok buat dirinya. Nah terus ini kan Saka baru ya Kak ya? Ya. Itu tantangan dan hambatannya dalam merintis Saka ini tuh gimana sih Kak? Oke. Karena ini Saka Widya Budaya Bakti ini memang baru, belum lama ya, hampir 7 tahun, mungkin baru 7 tahun. Mudah-mudahan karena tidak semua Kuarcap itu memiliki atau sudah dilantik Saka Widya Budaya Baktinya. Insya Allah waktu mendirikan Saka ini kita memang hambatannya ya tetap ada karena kan kita harus mengumpulkan para pejabat juga ya yang ada di Disdik, yang ada di museum gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka terbentur dengan kegiatan mereka masing-masing. Ya, tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa melaksanakan pelantikan hari ini. Saka Widya Budaya Bakti di Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Nah terus buat ini Kak, pentingnya ikut Saka ini tuh apa sih Kak? Ya. Pentingnya ikut Saka bagi anak-anak penegak khususnya ya. Jadi anak-anak itu, para penegak dan penegak itu, mereka nanti secara umumnya tuh diwadahi ya. Apa sih minat mereka itu? Minat mereka itu apakah dia itu minatnya di ada yang di masak, kalau misalkan itu ya Kak, ada yang di film, ada juga oh dia pinginnya jadi guru nih. Oke, misalkan dari Saka Widya Budaya Bakti bisa juga mereka itu mempelajari bagaimana sih cara mendidik anak-anak usia dini gitu Kak. Contohnya itu. Terus yang terakhir nih Kak, harapan Kakak buat Saka ini tuh apa ke depannya Kak? Oke. Harapan Kakak untuk Saka ini semoga Saka Widya Budaya Bakti yang baru dilantik di Kuarcap Pramuka Kota Bogor ini menjadikan Saka percontohan juga buat di Kuarcap yang lain ya. Karena memang kita di sini di Kota Bogor ini sepertinya lengkap Kak. Kita museumnya dekat ya. Perfilman kita kayaknya banyak deh dari anak-anaknya ya, apalagi kita melihat terus para pendidik kita juga kebetulan orang-orang Kuarcap Pramuka Kota Bogor juga banyak sekali memang beliau itu mereka itu bekerja di dinas, bahkan kepala dinasnya juga Kuarcap Waka Binawasa. Mungkin sekian aja ya Kak ya? Cukup segitu aja mungkin dari saya. Mungkin wassalam Kak. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Udah. Wah, menarik sekali ya Saka Widya Budaya Bakti ini. Untuk teman-teman, jangan lupa terus ikuti Saka Widya Budaya Bakti Kota Bogor ya. Karena kegiatan Saka ini selain menambah wawasan juga dapat mengembangkan soft skill kita loh.
Karena baru aja kemarin kita ada peringatan Hari Pramuka yang ke-59 loh. Bener banget nih Kak Evi. Jadi kemarin itu ada peringatan Hari Pramuka yang ke-59 tingkat Jawa Barat yang diadakan secara virtual melalui Zoom meeting, dan juga kemarin ada live streaming loh dari TV Pramuka. Bener banget. Mulai keseruannya? Hayu! Wah, mantap sekali ya kan kegiatan tersebut. Pastinya dong Kak Ime. Mau lanjut gak nih? Emang ada kegiatan menarik apa lagi sih Kak? Ada dong. Kemarin itu waktu cabang gerakan Pramuka Kota Bogor mengadakan acara urban farming loh. Wah, bener banget Kak Evi. Jadi kegiatan urban farming ini dihadiri oleh beberapa anggota penegak dari masing-masing keluaran loh. Ya, kita tonton aja yuk bareng-bareng videonya. Nah, selanjutnya ada juga wawancara dengan Kak Mei selaku andalan Ursa Kapinggos. Dan juga ada wawancara dengan salah satu perwakilan peserta urban farming. Yuk, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke. Dengan kami di Kuarcap jabatan sebagai apa kami? Sebagai andalan Abdimas bidang lingkungan hidup. Oke, bidang lingkungan hidup ya Kak. Ini kami sedang ada di mana Kak? Kebetulan hari ini hari Kamis pada sore hari ya, kita kebetulan ada di Legok Muncang di areal perkebunan pertanian punya Kuarcap. Oh, oke, siap. Buat ini Kak, kedepannya kan ini kan udah ada taman perkebunan ya Kak ya? Ya. Dari Kuarcap Kota Bogor. Untuk kedepannya Kak, rencananya itu mau menanam apa lagi di sini? Kebetulan hari ini kita panen kangkung yang 3 minggu yang lalu kita tanam. Insya Allah 2 atau 3 minggu ke depan kita panen sawi. Kebetulan kita di sini ini semuanya tanamannya tumpang sari. Kenapa tumpang sari? Artinya kita menanam tidak hanya satu pohon. Setelah kita tanam kangkung, kita ada pohon mentimun, ya. Jadi jangkanya panjang. Jadi kita menanamnya itu tidak berbarengan. Kenapa? Jadi pada saat kangkung panen, kita masih ada tumbuhan yang lain, tanaman sayuran yang lain kita tumbuh. Ada juga kita tanam cabai, ada juga jagung manis, jagung hibrida. Sedangkan jagung manis hibrida itu jangkanya lama, kurang lebih 3 bulan. Jadi kita ambil yang singkat-singkatnya ini, yang 2 minggu atau 3 minggu tanaman yang memang siap panen. Tapi jangka kesananya juga masih aja banyak lagi tanaman yang akan kita panen. Jadi tidak hanya hari ini saja, sampai 3 bulan ke depan kita siap panen sayuran yang akan dibagikan ke masyarakat sekitar. Untuk ini Kak, hambatan dan rintangannya nih Kak buat ngerintis taman perkebunan ini gimana Kak? Ya hambatannya sih ya terkadang kita dari andalannya sendiri atau dari anggota pramukanya yang berbenturan waktu ya. Kebetulan kakak di sini juga tidak hanya di bidang pramuka saja, tapi kita punya kewajiban yang lain. Sama halnya juga dengan adik-adik pramuka yang lain juga berbenturan waktu saja. Siap. Terus untuk ini Kak, harapan untuk penegak pandega di Kota Bogor nih, karena sudah ada taman perkebunan kan, itu harapan kedepannya gimana Kak? Justru kami berharap ya setelah adanya perkebunan ini tidak hanya di situ saja. Kita berkoordinasi dengan kalau nggak salah Saka Taruna Bumi ya. Jadi setelah ini kan program Abimas. Kalau program Abimas selesai, kita berkelanjutan dengan Saka Taruna Bumi. Jadi setelah di Abdimas itu langsung dialihkan ke Saka Taruna Bumi Insya gitu? Allah kalau mereka mau dan ada waktu, dan kami juga siap membantu. Siap. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa? Saya Kak Salsa Dari Penegak Bogor Utara. Oke. Gini Kak Salsa, coba say hi dulu dong ke TV Pramuka. Hai semuanya. Nah, jadi gini Kak Salsa, Ya. saya mau nanya, Kak Salsa di sini tuh lagi ngapain sih Kak? Di sini tuh jadi kayak kita tuh sambil nanam-nanam gitu deh, penghijauan gitu. Yang ditanam itu apa ya Kak? Ada kangkung, ada sawi, terus itu ada timun, gitu. Dimulai dari kapan Kak ini nanam-nanamnya? Sekitar sebulan lalu. Sebulan. lalu ya. Itu masih bentuk-bentuknya gimana Kak? Ya masih berupa benih-benih gitu. Benih ya? Hambatan Kak Salsa untuk kesini gitu dan untuk kedepannya Taman Perkebunan ini gimana Kak? Apa aja? Itu tempatnya cukup jauh ya dari mana-mana gitu. Jadi tapi saya sini semangat karena ya seru aja gitu tanam-tanam. Kedepannya semoga tempat ini jadi lebih terawat, lebih menghasilkan. Terus untuk ini Kak, harapan untuk penegak Pandega di Kota Bogor nih untuk kesadaran diri untuk menghijaukan lingkungan gimana Kak? Harapan saya sih semoga gimana ya, penegak-penegak tuh punya kesadaran gitu. Ada lahan-lahan yang masih kosong tuh ditanam-tanami gitu, atau ada kegiatan-kegiatan ini seenggaknya ikut serta gitu, datang ke sini menanam gitu. Oke, mungkin cukup ya Kak Salsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kita juga ada kegiatan menarik lagi loh teman-teman, yaitu kegiatan Pitaran Pelatih yang diadakan oleh Pusdikcap Kota Bogor. Bang, kayak gimana tuh kegiatannya kayaknya? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, jadi saya dan Kak Evi akan memberikan pesan untuk teman-teman semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa saksikan kami terus Di hari Sabtu dan Minggu pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Salam Pramuka.